1. Organisme pengganggu tanaman, OPT, meliputi A. Hama, B. Penyakit, C. Gulma, D. Ketiga jawaban di atas benar, E. Tidak satu pun di atas. Organisme pengganggu tanaman, OPT, adalah semua organisme yang dapat merusak atau mengganggu pertumbuhan tanaman. OPT terdiri dari hama, organisme hewan yang memakan atau merusak bagian tanaman, penyakit, disebabkan oleh mikroorganisme seperti bakteri, virus, atau jamur yang dapat menginfeksi tanaman, gulma, tanaman liar yang tumbuh di area yang sama dan bersaing dengan tanaman utama untuk mendapatkan nutrisi, air, dan cahaya. 2 berikut ini adalah patogen penyebab penyakit tanaman, kecuali A. Mitokondria, B. Nematoda, C. Virus dan viroid, D. Jamur, cendawan, E. Bakteri. Patogen adalah organisme atau agen yang menyebabkan penyakit pada tanaman. Beberapa patogen yang umum pada tanaman meliputi nematoda, parasit mikroskopis yang menyerang akar tanaman, virus dan viroid, mikroorganisme yang dapat menyebabkan berbagai penyakit tanaman, jamur, cendawan organisme yang menyebabkan infeksi pada tanaman, sering menghasilkan bercak daun atau busuk, bakteri, mikroorganisme yang menyebabkan penyakit dengan menginfeksi jaringan tanaman. Mitokondria adalah organel sel yang berfungsi sebagai pusat penghasil energi dalam sel-sel hidup, bukan patogen atau penyebab penyakit. 3. Semua bentuk tanaman yang pertumbuhannya tidak dikehendaki dan dapat mengganggu tanaman pertanian utama disebut A. Gulma, B. Pertanian, C. Parasitoid, D. Serangga pengganggu, E. Jamur. Gulma adalah tanaman yang tumbuh di tempat yang tidak diinginkan dan dapat mengganggu tanaman utama dengan bersaing untuk mendapatkan nutrisi, air, dan cahaya. Pertanian bukan merupakan istilah untuk tanaman pengganggu, melainkan kegiatan menanam tanaman atau membudidayakan tanaman. Parasitoid adalah organisme yang hidup pada atau dalam organisme lain dan biasanya akan membunuh inangnya, namun tidak termasuk sebagai gulma. Serangga pengganggu mengacu pada serangga yang mengganggu tanaman, bukan tanaman itu sendiri. Jamur adalah organisme yang dapat menjadi patogen bagi tanaman, tetapi tidak termasuk dalam kategori gulma. 4 berikut ini adalah mamalia yang sering menjadi hama tanaman kecuali A. Kera, B. Kucing, C. Kelinci, D. Gajah, E. Burung. Kera, kelinci, dan gajah adalah mamalia yang dapat menjadi hama bagi tanaman karena mereka sering merusak tanaman untuk mencari makanan. Burung juga dapat menjadi hama tanaman, meskipun bukan mamalia, karena sering memakan biji atau buah-buahan dari tanaman. Kucing tidak termasuk sebagai hama tanaman karena mereka umumnya tidak tertarik pada tanaman sebagai sumber makanan atau tempat berkembang biak, dan jarang merusak tanaman. 5 hama pada pertanaman padi yang dapat menyebabkan puso adalah A. Nilaparvata lugens, B. Thrips sp, C. Heteropsila cubana, D. Cytophilus oryzae, E. Oryza sativa. Nilaparvata lugens adalah hama warna coklat yang sangat merusak tanaman padi. Hama ini dapat menyebabkan tanaman menjadi puso, gagal panen total, jika serangan cukup parah, karena mereka merusak jaringan tanaman dan mengisap cairan dari batang padi. Thrips sp biasanya menyerang daun dan jarang menyebabkan puso pada tanaman padi. Heteropsila cubana adalah hama yang menyerang tanaman legum, bukan padi. Cytophilus oryzae adalah kumbang hama gudang yang menyerang biji-bijian, seperti beras, dalam penyimpanan, bukan di pertanaman. Oryza sativa adalah nama ilmiah tanaman padi itu sendiri, bukan hama. 6. Kehilangan hasil sebesar 40–90% pada tanaman kedelai di Indonesia akibat penyakit karat menunjukkan bahwa
A. Penyakit tumbuhan dapat menurunkan mutu hasil. B. Penyakit tumbuhan dapat membahayakan manusia. C. Penyakit tumbuhan dapat mengurangi kuantitas hasil. D. Penyakit tumbuhan dapat terjadi selama masa pasca panen. E. Penyakit tumbuhan mudah diatasi. Kehilangan hasil sebesar 40–90% pada tanaman kedelai menunjukkan bahwa penyakit karat dapat menyebabkan penurunan produksi tanaman secara signifikan, yang berarti mengurangi kuantitas hasil. Pilihan A benar, tetapi kurang tepat untuk konteks ini karena fokusnya lebih pada kuantitas, bukan mutu. Pilihan B tidak sesuai karena pernyataan tersebut lebih berfokus pada dampak langsung terhadap manusia, bukan pada hasil pertanian. Pilihan D tidak sesuai karena penyakit karat terjadi pada tanaman selama pertumbuhan, bukan hanya pasca panen. Pilihan E salah karena penyakit karat tanaman kedelai tidak mudah diatasi dan justru menyebabkan kerugian besar. 7. Penyakit tumbuhan yang dapat menimbulkan gangguan pada manusia dan hewan yang memakannya ditunjukkan pada kasus A. Penyakit hawar daun kentang di Irlandia, B. Penyakit ergot di Eropa, C. Penyakit karat daun kopi di Indonesia, D. Penyakit hawar daun Amerika Selatan pada karet, E. Penyakit busuk akar pada singkong. Penyakit ergot disebabkan oleh jamur Claviceps purpurea yang menginfeksi tanaman gandum, menghasilkan alkaloid beracun yang dapat mempengaruhi manusia dan hewan yang mengonsumsinya. Ini pernah menyebabkan wabah ergotis di Eropa, yang dikenal juga dengan nama, juga disebut sebagai wabah api. Gangguan kesehatan yang timbul akibat konsumsi tanaman yang terinfeksi ergot termasuk halusinasi, kejang, dan gangguan peredaran darah. Untuk pilihan lainnya, A. Penyakit hawar daun kentang di Irlandia. Meskipun wabah ini menyebabkan kelaparan besar di Irlandia, penyakit tersebut tidak langsung mengancam kesehatan manusia dan hewan. C. Penyakit karat daun kopi di Indonesia. Penyakit ini berdampak pada produksi kopi, tetapi tidak langsung berbahaya bagi manusia atau hewan. D. Penyakit hawar daun Amerika Selatan pada karet, ini mempengaruhi tanaman karet, tetapi tidak berbahaya langsung bagi manusia dan hewan. E. Penyakit busuk akar pada singkong, penyakit ini mempengaruhi tanaman singkong, tetapi tidak berbahaya bagi manusia dan hewan dalam hal keracunan. 8. Penyebab penyakit busuk buah cabai di tempat penyimpanan adalah A. Phytophthora infestans, B. Claviceps purpurea, C. Coledotrysum capsici, D. Penicillium sp, E. Alternaria solani. Coledotrysum capsici adalah jamur penyebab penyakit antraknosis pada cabai, yang dapat menyebabkan busuk buah cabai, terutama di tempat penyimpanan. Penyakit ini dapat menginfeksi buah cabai yang lembab dan rusak, menghasilkan bercak-bercak hitam dan membusuknya buah. Untuk pilihan lainnya, A. Phytophthora infestans, penyebab penyakit hawar daun pada kentang dan tomat, bukan busuk buah cabai. B. Claviceps purpurea, penyebab penyakit ergot pada gandum, tidak terkait dengan cabai. D. Penicillium sp. Jamur ini biasanya menyebabkan busuk pada buah-buahan seperti jeruk dan anggur, bukan cabai. E. Alternaria solani, penyebab penyakit busuk daun pada tanaman solanum, seperti tomat dan kentang, bukan cabai. 9. Konsep pengendalian hama terpadu adalah konsep pengendalian yang didasarkan pada A. Pengelolaan ekosistem, B. Pengelolaan bahan kimia sintetik, C. Pengelolaan musuh alami hama, D. Pengelolaan petani, E. Pengelolaan hasil panen. Konsep pengendalian hama terpadu, PHT, atau Integrated Pest Management, IPM, adalah pendekatan yang holistik dalam mengendalikan hama dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk pengelolaan ekosistem secara keseluruhan. PHT berfokus pada pemanfaatan berbagai teknik pengendalian, seperti penggunaan musuh alami, rotasi tanaman, penggunaan pestisida secara bijak, serta teknik lainnya yang mendukung keseimbangan ekosistem pertanian. Untuk pilihan lainnya, B. Pengelolaan bahan kimia sintetik. Penggunaan bahan kimia sintetik hanya merupakan salah satu bagian dari pengendalian hama dalam PHT, tetapi bukan dasar utama. C. Pengelolaan musuh alami hama.
musuh alami hama adalah bagian dari PHT. Tetapi tidak menjadi dasar konsepnya. D. Pengelolaan petani. Walaupun pengelolaan petani penting dalam PHT, tetapi lebih bersifat sebagai faktor pelaksana, bukan dasar konsepnya. E. Pengelolaan hasil panen. Pengelolaan hasil panen terkait dengan pengendalian pasca panen, bukan dengan pengendalian hama di lapangan. 10. Penggunaan insektisida yang tidak bijaksana dapat menyebabkan banyak hal, di antaranya A. Timbulnya peledakan hama, B. Musnahnya organisme non-target, C. Pencemaran lingkungan, D. A, B, C. Benar, E. Mengurangi biaya produksi. Penggunaan insektisida yang tidak bijaksana atau berlebihan dapat menyebabkan beberapa dampak negatif, antara lain, A. Timbulnya peledakan hama. Penggunaan insektisida yang berlebihan dapat menyebabkan hama menjadi kebal atau resisten terhadap insektisida tersebut, yang justru menyebabkan peningkatan jumlah hama yang lebih besar. B. Musnahnya organisme non-target. Insektisida yang tidak selektif dapat membunuh organisme non-target, seperti predator alami atau serangga penyerbuk, yang penting untuk keseimbangan ekosistem. C. Pencemaran lingkungan. Insektisida yang digunakan secara berlebihan dapat mencemari tanah, air, dan udara, serta merusak lingkungan sekitar. 11. Kemampuan suatu patogen untuk menimbulkan penyakit disebut A. Virulensi, B. Patogenisitas, C. Patogenesis, D. Agresivitas, E. Imunitas. Virulensi merujuk pada tingkat kemampuan suatu patogen, seperti bakteri, virus, atau jamur, untuk menimbulkan penyakit pada inangnya. Patogen yang memiliki virulensi tinggi dapat menyebabkan penyakit yang lebih parah atau cepat, sementara patogen dengan virulensi rendah biasanya menyebabkan gejala yang lebih ringan atau penyakit yang lebih lambat. Untuk pilihan lainnya, B. Patogenisitas, merujuk pada kemampuan suatu patogen untuk menyebabkan penyakit, tetapi tidak mengacu pada tingkat keparahan atau intensitas penyakit tersebut, seperti yang dimaksud dengan virulensi. C. Patogenesis, merupakan proses atau mekanisme terjadinya penyakit dalam tubuh akibat infeksi patogen. D. Agresivitas, menunjukkan tingkat keparahan atau kekuatan patogen dalam menyerang inang, tetapi lebih sering digunakan dalam konteks yang lebih umum daripada virulensi. E. Imunitas, merujuk pada kemampuan tubuh untuk melawan atau melindungi diri dari infeksi dan penyakit. 12. Organisme saprofit yang dapat bersifat parasit dikenal dengan sebutan A. Saprofit fakultatif, B. Parasit fakultatif, C. Saprofit obligat, D. Parasit obligat, E. Saprofit netral. Saprofit fakultatif adalah organisme yang umumnya hidup sebagai saprofit, memakan bahan organik mati, tetapi dapat berubah menjadi parasit, menginfeksi organisme hidup, jika kondisi memungkinkan. Organisme ini dapat berperan sebagai saprofit atau parasit, tergantung pada situasi dan ketersediaan sumber makanan. Untuk pilihan lainnya, B. Parasit fakultatif. Organisme yang umumnya hidup sebagai parasit tetapi dapat juga hidup sebagai saprofit dalam kondisi tertentu. C. Saprofit obligat. Organisme yang hanya dapat hidup sebagai saprofit, tidak dapat berubah menjadi parasit. D. Parasit obligat. Organisme yang hanya dapat hidup sebagai parasit, tidak dapat hidup sebagai saprofit. E. Saprofit netral. Istilah ini tidak umum digunakan dalam biologi. 13. Gejala infeksi virus tumbuhan yang berupa mosaik dapat digolongkan dalam gejala kelompok A. Primer, B. Sekunder, C. Lokal, D. Sistemik, E. Kronis. Gejala mosaik pada tanaman, yang biasanya berupa pola bercak terang dan gelap pada daun, disebabkan oleh infeksi virus yang menyebar melalui jaringan tanaman. Ini termasuk gejala sistemik karena virus dapat menginfeksi seluruh bagian tanaman, tidak hanya terbatas pada satu area atau bagian tanaman. Untuk pilihan lainnya, A. Primer,
merujuk pada gejala pertama yang muncul segera setelah infeksi, biasanya berupa gejala lokal atau awal yang spesifik. B. Sekunder, gejala yang muncul setelah gejala primer atau sebagai akibat dari infeksi lebih lanjut. C. Lokal, gejala yang terbatas pada area tertentu dari tanaman yang terinfeksi, seperti bercak atau kerusakan di satu bagian tanaman. E. Kronis, gejala yang berkembang perlahan dan berlangsung lama, biasanya terkait dengan infeksi yang tidak segera membunuh tanaman. 14. Secara umum bagian dari patogen yang dapat menginisiasi infeksi disebut dengan A. Inokulum, B. Isolat, C. Spora, D. Miselium, E. hifa. Inokulum adalah bagian dari patogen, seperti spora, miselium, atau sel, yang dapat menginisiasi infeksi pada tanaman atau organisme lain. Inokulum adalah agen penyebab penyakit yang akan menyerang inang dan menyebabkan infeksi. Untuk pilihan lainnya, B. Isolat, merujuk pada sampel patogen yang diambil dari suatu infeksi atau individu yang terinfeksi, sering digunakan dalam penelitian atau identifikasi patogen. C. Spora, merupakan bentuk reproduksi atau penyebaran dari beberapa jenis patogen, seperti jamur atau bakteri, tetapi bukan bagian yang menginisiasi infeksi secara umum. D. Miselium, struktur tubuh vegetatif dari jamur yang terbuat dari jaringan hifa dan berfungsi dalam penyerapan nutrisi, bukan bagian utama untuk menginisiasi infeksi. E. hifa adalah struktur tubuh jamur yang berbentuk serabut, yang membentuk miselium, dan berperan dalam pertumbuhan dan penyerapan nutrisi, bukan dalam menginisiasi infeksi secara langsung. 15. Tanaman yang tidak menunjukkan gejala walaupun terinfeksi patogen tergolong dalam tanaman. A. Tahan, B. Kebal, C. Toleran, D. Hipersensitif, E. Resisten. Tanaman toleran adalah tanaman yang dapat terinfeksi oleh patogen namun tidak menunjukkan gejala penyakit yang jelas atau gejalanya sangat ringan. Tanaman ini memiliki kemampuan untuk bertahan atau mengatasi infeksi tanpa menimbulkan kerusakan yang signifikan pada pertumbuhannya. Untuk pilihan lainnya, A. Tahan, tanaman yang tidak mudah terinfeksi oleh patogen atau patogen tidak dapat menginfeksi tanaman tersebut, tetapi tidak berarti tanaman tersebut tidak dapat terinfeksi sama sekali. B. Kebal, tanaman yang sepenuhnya tidak terpengaruh oleh infeksi patogen, biasanya karena adanya pertahanan yang sangat kuat atau mekanisme imun yang menghalangi infeksi. D. Hipersensitif, tanaman yang menunjukkan reaksi cepat dan parah terhadap patogen. Biasanya berupa pembusukan jaringan atau kematian sel di area yang terinfeksi. E. Resisten, tanaman yang memiliki mekanisme pertahanan yang efektif sehingga dapat mencegah atau mengurangi dampak infeksi patogen, tetapi masih dapat menunjukkan beberapa gejala. 16. Yang dimaksud dengan ambang ekonomi dalam konsep pengendalian hama adalah A. Ambang batas populasi hama, B. Tingkat populasi hama yang sudah mulai menimbulkan kerusakan atau kerugian ekonomi, C. Batas penetapan kapan hama harus mulai dikendalikan, D. Jawaban B dan C benar, E. Batas toleransi ekosistem. Ambang ekonomi dalam konsep pengendalian hama adalah tingkat populasi hama yang sudah mulai menimbulkan kerusakan atau kerugian ekonomi, serta batas penetapan kapan hama harus mulai dikendalikan. Dengan kata lain, ambang ekonomi merupakan titik di mana kerusakan yang ditimbulkan oleh hama mulai memberikan dampak ekonomi yang signifikan sehingga pengendalian hama menjadi diperlukan. Untuk pilihan lainnya, A. Ambang batas populasi hama, ini adalah istilah yang lebih umum, tetapi tidak sepenuhnya menggambarkan aspek kerugian ekonomi yang mendasari konsep ambang ekonomi. E. Batas toleransi ekosistem, ini lebih mengarah pada keseimbangan ekosistem, bukan spesifik pada pengendalian hama yang berhubungan dengan kerugian ekonomi. 17. Suatu populasi serangga hama yang tidak dapat dikendalikan dengan dosis insektisida, yang dahulunya membunuh hampir semua anggota populasi itu disebut A. Resistensi hama, B. Resurgensi hama, C. Hama sekunder, D. Hama tersier, E. Adaptasi hama.
Resistensi hama terjadi ketika suatu populasi serangga hama mengalami perubahan genetik yang membuat mereka mampu bertahan terhadap insektisida yang sebelumnya efektif membunuh hampir semua anggota populasi. Hama yang resisten memiliki ketahanan terhadap bahan kimia tertentu, sehingga dosis yang sama tidak lagi efektif dalam mengendalikannya. Untuk pilihan lainnya, beresurgensi hama merujuk pada peningkatan jumlah hama setelah pengendalian yang tidak efektif atau setelah penggunaan insektisida yang tidak memadai, tetapi bukan karena resistensi. C. Hama sekunder. Hama yang menjadi masalah utama setelah pengendalian hama utama dilakukan, seringkali muncul sebagai akibat dari perubahan ekosistem. D. Hama tersier. Hama yang bukan merupakan hama utama atau sekunder, seringkali muncul setelah pengendalian terhadap hama utama dan sekunder. E. Adaptasi hama merupakan proses perubahan yang memungkinkan hama untuk bertahan dalam kondisi lingkungan yang berubah, tetapi resistensi adalah bentuk adaptasi spesifik terhadap insektisida. 18. Penggunaan pestisida pada tahap awal dapat menekan populasi hama, namun dalam periode waktu tertentu populasi hama meningkat akibat kematian musuh alami disebut A. Resistensi hama, B. Resurgensi hama, C. Hama sekunder, D. Hama tersier, E. Pengendalian biologis. Resurgensi hama adalah fenomena di mana penggunaan pestisida pada tahap awal dapat menekan populasi hama, tetapi dalam periode tertentu, populasi hama meningkat kembali karena kematian musuh alami hama yang disebabkan oleh pestisida tersebut. Tanpa musuh alami yang mengontrolnya, populasi hama dapat berkembang pesat. Untuk pilihan lainnya, A. Resistensi hama merujuk pada kemampuan hama untuk bertahan terhadap insektisida yang sebelumnya efektif, bukan pada peningkatan jumlah hama setelah pengendalian. C. Hama sekunder. Hama yang muncul menjadi masalah setelah pengendalian terhadap hama utama, biasanya sebagai akibat dari perubahan ekosistem. D. Hama tersier. Hama yang tidak termasuk dalam kategori utama atau sekunder, dan muncul setelah pengendalian terhadap hama lainnya. E. Pengendalian biologis merupakan metode pengendalian hama menggunakan musuh alami, seperti predator atau parasit, bukan terkait dengan fenomena resurgensi. 19. Penggunaan pestisida menyebabkan populasi hama yang lama terkendali, namun muncul hama baru yang sebelumnya tidak menjadi masalah disebut A. Resistensi hama, B. Resurgensi hama, C. Hama sekunder, D. Hama tersier, E. Imunitas hama. A. Resistensi hama adalah kemampuan hama untuk bertahan hidup meskipun telah terkena pestisida, karena mereka telah berkembang ketahanan terhadap pestisida tersebut. B. Resurgensi hama terjadi ketika populasi hama yang telah dikendalikan sebelumnya kembali meningkat dalam jumlah besar setelah penggunaan pestisida, biasanya karena pestisida juga membunuh musuh alami hama tersebut. C. Hama sekunder adalah hama yang sebelumnya tidak menimbulkan masalah atau berada dalam jumlah yang rendah tetapi populasinya meningkat setelah penggunaan pestisida. Penggunaan pestisida seringkali membunuh predator alami dari hama ini, sehingga mereka menjadi lebih dominan dan muncul sebagai masalah baru. D. Hama tersier bukan istilah umum dalam pengelolaan hama, sehingga ini bukan jawaban yang tepat. E. Imunitas hama adalah istilah yang serupa dengan resistensi, yaitu kemampuan hama untuk tidak terpengaruh oleh pestisida. 20. Serangga yang hanya mempunyai satu jenis makanan saja disebut serangga. A. Monofag, B. Oligofag, C. Karnivora, D. Fitofag, E. Omnivora. Amonofag adalah istilah yang digunakan untuk serangga yang hanya makan satu jenis makanan atau hanya makan satu jenis tumbuhan tertentu. Contoh, beberapa spesies ulat yang hanya memakan daun jenis tanaman tertentu. B. Oligofag adalah serangga yang memakan beberapa jenis makanan, tetapi masih dalam lingkup yang terbatas, biasanya dalam satu keluarga tumbuhan. C. Karnivora adalah hewan yang memakan daging atau organisme lain. Ini tidak cocok untuk pertanyaan tentang serangga yang hanya makan satu jenis makanan, misalnya, jenis tumbuhan tertentu. D. Fitofag adalah hewan pemakan tumbuhan, tetapi tidak terbatas pada satu jenis tumbuhan saja. E. Omnivora adalah hewan yang memakan tumbuhan dan daging.
Ini jelas tidak sesuai dengan deskripsi serangga yang hanya makan satu jenis makanan saja.